Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Eksal Saputra, mahasiswa dari Universitas TB Global Mulia dengan nomor induk mahasiswa 602022400071. Oke, untuk presentasi saya kali ini saya akan membuat video tentang analisis perilaku masyarakat dalam membeli emas di tengah kenaikan harga. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Ya, terpampang di depan saya. Ini adalah grafik kenaikan harga emas dalam 5 tahun ya. Harga per gramnya mulai dari Januari 2021, 2022 sampai dengan 2025. Oke, mulai dari 800.000 hingga saat ini menembus di angka kurang lebih 1.800.000 rupiah. Oke, selanjutnya ada kebutuhan. Emas ini dianggap sebagai kebutuhan investasi oleh banyak orang dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Masyarakat memilih emas sebagai alat lindung nilai. Kemudian ada biaya peluang. Nah, ketika seseorang memilih membeli emas, maka dia mengorbankan pilihan seperti menabung di bank atau membeli properti. Ini yang disebut biaya peluang. Kemudian perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam kondisi ini menunjukkan kecenderungan untuk mengamankan kekayaan. Meskipun harga naik, mereka tetap membeli karena kepercayaan nilai emas akan terus naik. Yang keempat, ada pola konsumsi. Masyarakat mulai lebih memilih membeli emas batangan daripada perhiasan. Alasannya, emas batangan memiliki nilai jual kembali yang lebih tinggi dan tidak terpotong nilai ongkos pembuatan. Yang kelima, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Dalam kasus emas, permintaannya cenderung inelastis, yang artinya meskipun harga naik, permintaan tetap tinggi karena dianggap sebagai aset jangka panjang. Oke, kesimpulan, masyarakat membeli emas karena kebutuhan investasi, menghindari biaya peluang yang tinggi dari pilihan lain, dan mengikuti pola konsumsi yang bijak. Permintaan yang tetap tinggi meski harga naik menunjukkan meski harga naik, permintaan emas bersifat inelastis. Ini semua memperlihatkan bagaimana ekonomi mikro bekerja dalam kehidupan nyata. Oke, untuk slide selanjutnya ada pertanyaan untuk mahasiswa yang tentunya saya akan menjawab ini secara langsung dan tidak saya paparkan di dalam slide presentasi ya. Nomor 1, berdasarkan konsep kebutuhan, bagaimana Anda mengklarifikasi tindakan membeli emas? Apakah termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier? Jelaskan alasannya. Oke, langsung kita jawab ya. Untuk nomor 1, tindakan membeli emas tergolong dalam kebutuhan tersier. Karena emas bukan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, seperti makanan atau tempat tinggal. Emas lebih sering dibeli sebagai simbol status, perhiasan, atau bentuk investasi, sehingga termasuk dalam kebutuhan yang sifatnya pemuas, tambahan, atau mewah. Oke, singkatnya seperti itu ya. Untuk nomor 2, pertanyaan nomor 2, jelaskan bagaimana konsep biaya peluang opportunity cost berlaku dalam keputusan masyarakat membeli emas dibanding konsumsi lainnya. Oke, untuk jawaban nomor 2 ini saya langsung jawab juga. Biaya peluang dalam membeli emas adalah manfaat yang dikorbankan dari tidak memilih alternatif lain, seperti menyimpan uang tunai, membeli properti, atau berinvestasi di saham. Misalnya, jika seorang memilih membeli emas, maka ia melepaskan kesempatan mendapatkan dividen dari
saham atau keuntungan dari bisnis lain. Nomor 3, dalam konteks perilaku konsumen, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan seseorang memilih investasi emas saat ini? Beberapa faktor mungkin yang dapat mempengaruhi adalah tingkat inflasi ya. Emas sering dianggap pelindung nilai. Kemudian ekonomi global. Ketidakstabilan membuat emas lebih menarik. Preferensi pribadi. Kepercayaan terhadap emas sebagai investasi tergolong aman. Kemungkinan ada lagi nilai tukar rupiah tentunya. Melemahnya nilai rupiah bisa mendorong orang untuk membeli emas. Jadi seperti itu ya untuk jawaban nomor 3. Kemudian nomor 4, apa dampak perubahan pola konsumsi ini terhadap kegiatan produksi dan distribusi barang-barang konsumsi lainnya, misalnya barang elektronik atau hiburan. Nah, untuk jawaban ini, jika konsumsi bergeser ke investasi emas, ya, maka permintaan terhadap barang-barang konsumsi lainnya bisa menurun. Produsen barang elektronik atau hiburan mungkin akan mengurangi produksinya. Nah, distribusi bisa menghambat atau bisa dialihkan. Nah, efek multiplier terhadap sektor-sektor tersebut akan menurun yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oke. Lalu nomor 5, menurut Anda apakah perubahan perilaku ini bersifat jangka pendek atau jangka panjang? Hubungkan dengan konsep preferensi dan elastisitas permintaan. Ya, menurut saya perubahan ini bisa bersifat jangka panjang ataupun jangka pendek. Ya, untuk jangka pendek, jika dipicu oleh kondisi ekonomi sementara, misalnya krisis atau inflasi. Namun, jika masyarakat mulai menyadari pentingnya investasi, bisa menjadi perubahan untuk jangka panjang. Dalam konteks preferensi, jika konsumen semakin menyukai emas sebagai alat investasi, maka permintaan terhadap emas akan meningkat terus. Terkait elastisitas permintaan, emas cenderung inelastis karena permintaan tidak mudah berubah terhadap harga, terutama saat kondisi ekonomi tidak stabil. Jadi seperti itu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini. Dalam 5 pertanyaan sudah saya jawab semua. Saya harap dari presentasi saya yang sudah saya paparkan bisa dicerna dengan baik. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah pemahaman kalian tentang perilaku ekonomi masyarakat. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.